Haleluya. Di tahun 2026 saya pertama sekali melayani di sini. Terima kasih untuk hambanya Gembala Sidang kita, Pak Pendeta Dr. Harisa lagi, yang senantiasa semakin diberkati Tuhan beserta Ibu ya. Terima kasih untuk kesempatan ini sehingga saya bisa menyapa Bapak Ibu di sini walaupun mungkin sudah terlambat gitu ya. Selamat Natal dan selamat tahun baru buat kita semua. Amin. Saya mengatasnamakan pengurus wilayah 3. Jadi saya boleh hadir di sini, anggaplah sudah hadir semua. Amin. Amin. Saya juga bersyukur kepada Tuhan melihat gereja ini semakin bertambah-tambah diberkati oleh Tuhan. Tidak mudah saudara untuk mempertahankan dan meneruskan. Memulai gampang, gitu ya. Tapi mempertahankan dan meneruskan penuh dengan perjuangan dan pergumulan. Bapak Ibu Saudara Tuhan, firman Tuhan yang mau saya bagikan hari ini adalah yang terambil dari Matius 7 ayat 24 sampai 27. Mari kita buka bersama Bapak Ibu. Matius 7 ayat 24 sampai 27. Dan saya memberikan judul firman Tuhan hari ini adalah membangun masa depan yang kokoh tak tergoyahkan. Karena ini masih masa-masa tahun baru ya. Jadi kita sering berpikir dan berbicara tentang masa depan. Mari kita baca secara bersama. Bapak Ibu membaca secara dalam hati, saya membaca secara terucap. Demikian firman Tuhan. Kemudian dari ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Puji Tuhan. Kita akan berbahagia saudara kalau kita merenungkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari lepas sehari. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, apa yang Anda bayangkan, apa yang Anda pikirkan tentang masa depan? Masa depan rumah tanggamu, masa depan pelayananmu, masa depan pekerjaan, masa depan semuanya. Ya kan? Apa yang kau pikirkan? Apakah ada orang bilang Mbak Desu masa depan suram gitu ya? Atau masa depan cerah? Ya, impiannya, harapannya, doanya memang demikian. Ya kan? Tapi banyak di antara kita yang takut dan khawatir. Dan kita seperti yang saya mengatakan tadi, mempertahankan dan meneruskan itu bukan satu perkara mudah. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, inilah yang menjadi renungan bagi kita. Mungkin ayat ini sudah sering kita dengarkan, ya kan? Ini perumpamaan daripada Tuhan Yesus yang terkenal. Dan biasanya dikatakan Yesus adalah batu karang yang teguh, dasar yang kokoh kan. Tapi kalau bicara soal masa depan ini, kita diajar di sini bagaimana caranya masa depan itu menjadi kokoh dan tak tergoyahkan. Seperti judul atau tema khotbah hari ini, membangun masa depan yang kokoh tak tergoyahkan. Melalui nats ini kita melihat setidaknya ada 4 prinsip yang harus kita miliki. Kalau kita sungguh-sungguh memahaminya akan menolong kita untuk memiliki masa depan yang kokoh tak tergoyahkan. Katakan ke kanan kiri, kokoh tak tergoyahkan. Ya, bukan rapuh ya, bukan oleng-oleng, bukan seperti kapal yang mati mesinnya. Kemana ombak pergi, ombak menggoyangkan dia ke sana dia pergi. Nah, ada orang begitu, hidup ini ya ngalir sajalah. Kemana arah air mengalir, ya ngalir aja lah. Bukan demikian Bapak Ibu Saudara Tuhan. Hidup ini bukan kebetulan, hidup ini bukan tebak-tebakan, hidup ini bukan lotre. Hidup ini harus kita pikirkan dengan sungguh-sungguh, harus memiliki masa depan. Bagaimana caranya saudara kasih Tuhan? Kalau kita ingin memiliki hidup yang kokoh tak tergoyahkan menurut firman Tuhan hari ini, yang pertama, prinsip yang pertama yang harus kita miliki adalah
bukan soal mendengarkan, tetapi adalah soal melakukan firman. Ini kita lihat di dalam ayat 24, apa di sana dikatakan. Dalam ayat 24 itu saudara, setiap orang yang mendengarkan perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Jadi mendengarkan dan melakukannya. Kalau kita lihat di dalam ayat 26, tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku dan tidak melakukannya sama dengan orang yang bodoh. Saudara kasih Tuhan, baik yang bodoh maupun yang bijaksana sama-sama mendengar firman Tuhan. Katakan sama-sama mendengar firman Tuhan. Ya, kita semua di sini sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Amin. Tapi apakah kita semua menjadi pelaku firman? Ini menjadi pertanyaan. Ya kan? Kalau ingin hidupmu memiliki masa depan yang kokoh tak tergoyahkan, bukan hanya sekedar pendengar, tapi adalah menjadi pelaku firman. Bagaimana caranya? Kita diberikan contoh dengan perumpamaan Tuhan Yesus tentang penabur, ya kan? Penabur itu adalah seorang penabur, katanya menaburkan benih di berbagai tempat. Ada yang jatuh di pinggir jalan, ada di tanah bebatu, ada di semak duri, dan ada di yang subur. Nah, kita inginnya yang subur. Tapi apakah begitu realitas kehidupan ini? Tidak. Ada juga memang saking banyaknya informasi yang kita dapatkan, hidup kita itu seperti jalan, ya kan, seperti aspal, sehingga boro-boro masuk kanan keluar kiri, mental dia, ya kan? Kita melihat seperti itu. Bagaimana kita itu bisa memiliki masa depan kokoh dan tak tergoyahkan? Firman Tuhan tidak bisa masuk di dalam diri kita. Ya, mungkin ada penghalang-penghalang yang membuat batu. Ya, Tuhan Yesus berkata, Tuhan berfirman, aku memberikan kamu hati yang lembut, roh yang baru. Yesus kedekatan demikian. Tuhan menjanjikan itu bagi kita yang mau terbuka akan Dia. Karena di dalam Alkitab dikatakan kepada siapa yang lapar dan haus akan kebenaran, dia akan dipuaskan. Jadi apa yang harus kita lakukan yang hati yang membatu? Ya, saya yakin di sini bukan hati yang membatu, ya. Tapi mungkin ada di luar sana, mungkin suamimu, mungkin istrimu, mungkin orang-orang yang kau kasihi, diceritakan firman Tuhan gak masuk, ya kan? Dibagikan Injil, udah mulai ngomong-ngomong firman ini. Udah jam berapa sekarang, ya? Aku lagi ada janji. Pernah gak dengar dan menghadapi orang seperti itu? Bagi orang yang rajin menginjil, ya pastilah mengalami, ya kan? Ya, ini hati yang membantu ini bagaimana? Perlu didoakan. Amin. Untuk menyingkirkan batu itu. Ada juga katanya di tanah bebatu. Artinya tanah bebatu itu kalau tumbuh dia memang kesannya subur. Tapi karena persediaan nutrisi di situ sedikit, ya datang panas terik, ya layulah dia. Ya, jadi harus diberikan firman Tuhan yang meyakinkan dia. Harus didoakan agar Roh Kudus berkarya atas dirinya. Begitu juga, ya memang saya ini mau bertobat, saya mau ke gereja, tetapi tekanan kehidupan yang membuat saya tidak bisa untuk melakukan niat saya. Ya kan? Ada yang begitu. Kenapa? Waduh, kalau hari Minggu itu, kalau toko itu lebih ramai. Kalau hari Minggu itu, bayangkan hari Senin sampai Jumat Sabtu kita udah capek kerja. Butuh dong jalan-jalan, butuh dong bersenang-senang. Ini alasan-alasan, ya kan? Atau juga misalnya saking banyaknya kebutuhan yang harus ditanggung jawabi, sehingga tidak ada kesempatan untuk berdoa, tidak ada kesempatan baca firman, tidak ada kesempatan bicara hal-hal rohani. Sibuk kerja terus. Inilah yang disebut seperti tumbuh di semak berduri. Tumbuh, tapi tidak maksimal. Ya. Padahal dikatakan di sini, kalau orang mau
memiliki masa depan yang kokoh, dia harus bukan hanya sekedar pendengar, tapi adalah menjadi pelaku firman. Ya, mungkin orang berkeinginan seperti tanah yang subur itu, langsung ditanam, langsung tumbuh, berbuah tepat pada waktunya. Ya, indah sekali. Tapi kehidupan, realitas kehidupan tidak tadi demikian. Kita perlu ada perjuangan, kita perlu ada usaha, upaya. Dan memang yang lebih penting dan utama daripada itu semua, minta kekuatan daripada Tuhan. Minta pertolongan Tuhan. Karena bukan karena gagah kita. Kita bisa menjadi orang baik karena kekuatan kita. Tetapi yang akan jadi nanti adalah penyombongan diri. Saya bisa karena saya rajin berdoa, karena baca Alkitab, karena macam-macam lah oleh andil kita. Padahal di dalam Alkitab dikatakan sebab karena kasih karunia lah kamu selamatkan. Itu bukan usahamu. Jadi kasih karunia daripada Tuhan itu cukup untuk kita membuat kita jadi orang baik. Amin. Imani itu, percaya itu. Itulah prinsip yang pertama. Prinsip yang pertama adalah soal bukan hanya sekedar mendengar, tapi adalah menjadi pelaku firman. Yang kedua apa, saudara kasih Tuhan? Adalah dalam ayat 24 itu. Di sana dikatakan apa? Adalah soal fondasi hidup. Fondasi hidup. Di sana dikatakan apa? Bahwa di atas dasar yang kokoh itu, yaitu batu karang itu, batu itu saudara kasih Tuhan, didirikan bangunan, didirikan rumahnya, sehingga kokoh lagi. Karena fondasinya, karena dasarnya. Saudara yang kasih Tuhan, kadang-kadang kita tidak membayangkan kalau bangunan yang tinggi-tinggi seperti yang kita tempati ini, fondasinya tentu harus kuat dan kokoh, kan? Nah, kalau kita mau bangun rumah 1 lantai, 2 lantai, ya mungkin tidak perlu kokoh, ya kan? Cukuplah, ya mungkin kualitas itulah. Tapi kalau misalnya sampai seperti gedung yang kita tempati sekarang ini, ya itu perlu perencanaan yang sungguh. Saya bukan orang arsitek gitu ya, saya tidak mengerti itu. Tetapi secara sederhana dan secara awam, ya memang demikian, ya kan? Jadi adalah kalau kita itu mau membangun masa depan yang kuat dan kokoh, pastikan fondasinya yang kuat dan kokoh. Itu batu, bukan pasir. Seperti yang ayat 26 itu kan, karena pasir. Jadi apa maksudnya di situ? Batu itu adalah metafora atau gambaran daripada Tuhan Yesus. Yesuslah dasar yang kuat dan kokoh. Makanya Yesus yang berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yesus adalah suatu kepastian bagi kita. Kalau yang disebut seperti pasir itu seperti apa, saudara kasih Tuhan? Boleh itu bisa dibayangkan seperti kesenangan dunia. Jadi kalau engkau mencanangkan sesuatu, mungkin boleh dikatakan itu semacam visi. Kalau visi biasanya datang dari Tuhan, tapi bisa juga ambisi kan kalian. Oke, saya katakan ambisi yang dikuduskan lah, gitu kan. Ya, karena tidak semua orang dengan jelas mendapatkan visi daripada Tuhan. Karena apa? Ya, manusia kan diberikan talenta berbeda-beda kan, ya. Ya, kalau saya mengatakan, yang sering saya mengatakan, kenapa gembala sidang kita dia di usianya yang sepuh masih membangun gereja? Tentu ada visi yang dari Tuhan yang dimilikinya. Amin. Ya, saya sendiri pun termotivasi olehnya. Saya sekarang umur 50 berapa ya? 53 gitu ya. Berarti kalau saya itu umur 70, masih ada waktu 17 tahun lagi. Gitu ya kan? Apa yang harus saya pikirkan? Apa yang harus saya lakukan? Makin kita berumur, makin banyak penyesalan. Ya kan? Waktu kita masih muda, banyak rencana-rencana. Saya mau ini, mau itu, melakukan ini, itu, dan lain sebagainya. Semakin umur, semakin menyesal. Kenapa saya tidak melakukan ini, tidak melakukan itu? Kenapa saya bodoh, tidak mengikuti nasihat daripada mentor begini dan lain sebagainya, gitu ya.
Jadi artinya kalau kita memiliki masa depan yang kokoh tak tergoyahkan, kita harus memastikan bahwa perencanaan kita, masa depan kita itu dipastikan berasaskan Tuhan Yesus Kristus. Artinya apa menjadi rencana Tuhan Yesus, apa menjadi kerinduan Tuhan Yesus, apa yang menjadi kemauan Tuhan Yesus, itulah yang kita lakukan. Bukan seperti yang digambarkan dengan pasal itu, soal kesementaraan, soal hal yang yang semu adanya. Misalnya soal kesenangan dunia. Kalau misalnya engkau memikirkan kenapa kamu ke gereja, ya daripada cari hiburan di luar nggak begitu menarik, ya di gereja kita masih bisa senang lah gitu ya. Ada nggak yang begitu? Ada benarnya, ya kan? Tetapi kalau itu menjadi tujuan, kalau di gereja engkau ketemu dengan orang yang menyebalkan kamu gitu kan ada gitu ya, lu lagi, ketemu lagi, sebel deh gitu ya. Gimana? Apakah kita itu goyah? Ya kan goyah, gak dapat kesenangan. Tadi saya itu sudah senang, Yesus kau sahabatku gitu kan. Ya mukanya aduh gitu ya. Di sini ada itu, ada yang ngaku. Iya kan? Tetapi kalau Yesus menjadi landasan dasar kita ke gereja karena Yesus, kita melayani karena Yesus, kita bangun rumah tangga karena Yesus, kita memikirkan masa depan karena Yesus. Oh luar biasa. Itu tidak akan tergoyahkan, amin. Tapi kalau soal kesenangan dunia, soal apa lagi, ya misalnya tentang popularitas, ya popularitas juga nggak kekal ya. Ada orang di masa keemasannya, entah itu artis, entah itu tokoh-tokoh politik dan lain sebagainya, ya kan. Kadang saya suka tonton TikTok yang menyatakan usia manusia kalau udah umur 60 tahun ditinggalkan teman-teman, 70 tahun ditinggalkan keluarga 80 tahun, dunia melenyapkan, kira-kira begitu ya. Ada benarnya juga begitu. Tetapi kalau Yesus menjadi landasan kehidupan kita, keluarga kita, masa depan kita tidak akan tergoyahkan. Karena dikatakan oleh Alkitab bahwa kita boleh semakin tua semakin rentan, tetapi semakin bersahaja oleh kata Tuhan. Amin. Bahkan uban pun dipahami, dimaknai itu sebagai mahkota, sehingga tidak perlu dicap, gitu ya. Gak apa-apa sih dicap, gak dosa ini, ya kan? Ya kan, kadang-kala memang ya orang tidak gelisah aja ya, karena sudah uban makin banyak, gitu ya. Tapi kita mengatakan itu dalam mahkota. Yang kemudian kalau kita melihat Bapak Ibu di dalam 1 Korintus 3 ayat 12 sampai 25, disinilah kita berpikir, disinilah kita seperti apa saudara? Apakah benar-benar Yesus menjadi landasan kita? Saya mohon boleh dibuka dalam 1 Korintus 3 ayat 12 sampai 15. Ini memang adalah ayat yang sering ya, tentang dasar bangunan. Intinya saudara yang kasih Tuhan, boleh nanti Bapak Ibu baca di rumah gitu ya. Ada 2 jenis bangunan, bahan bangunan. Yang pertama, bahan bangunan yang abadi, yang kuat, tidak membusuk, tidak hancur. Misalnya batu, ya kan? Misalnya besi. Nah, ada juga yang kalau dibakar lenyap dia, hancur dia. Misalnya kayu, misalnya jerami. Itu dijelaskan di sana. Bangunan seperti apa yang kita bangun? Kalau landasannya benar adalah landasan kekekalan, dan yang tidak, kalau kena api tidak akan hangus. Tetapi yang tidak hangus pun banyak jenisnya. Ada batu, ada emas, ya kan? Ada besi. Yang Tuhan mau, yang Tuhan inginkan adalah kekal dan bernilai. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan,
Tentu siapa yang bertobat, percaya dan menerima Yesus memiliki hidup yang kekal. Amin. Itu pasti itu. Tetapi adalah Tuhan yang maha adil, yang melihat segala sesuatunya itu dengan saksama, dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu dan Tuhan adalah berbeda. Orang yang rajin melayani Tuhan, yang rela menderita karena nama Tuhan, dibandingkan dengan orang yang ogah-ogahan dengan Tuhan. Itu berbeda, saudara kasih Tuhan. Bahwa nanti kita itu akan diberikan mahkota. Ya, kita akan artinya semacam apresiasi, semacam penghargaan bagi kita yang sungguh-sungguh. Jadi memang kita tetap memiliki hidup yang kekal. Tapi apakah kekal yang berkualitas atau semacam nilai batu? Tentu sangat jauh berbeda kalau dijual batu dengan emas, bukan? Ya, kalau besi juga lebih bernilai daripada batu. Begitu kira-kira. Apa yang sudah kasih Tuhan? Pikirkanlah ini. Yang pertama tadi kita harus menjadi pelaku firman. Yang kedua, pastikan Yesus menjadi landasan rumah tanggamu, landasan usahamu, landasan karirmu, landasan pelayanan. Yang ketiga, prinsip yang ketiga adalah di dalam ayat 25 itu dan ayat 27. Di sana dijelaskan bagaimana yang tidak bisa dihindari oleh setiap kita adalah soal badai. Coba di sana dikatakan apa? Di ayat 25 itu, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Dan ayat 27 dikatakan, ayat 27, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan beratlah kerusakannya. Orang di dalam Tuhan, di luar Tuhan, sama-sama menghadapi yang namanya persoalan, namanya permasalahan, ya kan? Kenaikan harga-harga, semua kena imbasnya, ya kan? Karena koruptor, semua orang mengalami kesulitan, kan begitu, dan lain sebagainya. Jadi jangan engkau berpikir kalau engkau sudah di dalam Tuhan, artinya sudah kebal masalah. Oh, tidak demikian. Tetapi tergantung dasar yang kau miliki. Jadi itu Bapak Ibu dan Tuhan. Jangan kalau engkau berpikir seperti itu, aduh, saya mau ke Mount Hermon lah, karena namanya sudah di dalam Tuhan, didoakan pendeta, diurapi lagi, tiap minggu pertemuan kudus, ya kan? Wah, pasti bebaslah dari namanya persoalan. Oh, tidak demikian. Memang Tuhan berjanji kepada kita, ya kan? Di dalam Matius 28, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai sesudahan zaman. Itu jaminan bagi kita. Tetapi bukan dikatakan aku akan menjauhkan kamu dari masalah. Yang kena dampak COVID hanyalah orang-orang di luar Tuhan. Tidak demikian, ya kan? Ada juga yang bangkrut juga, ya kan? Ada juga yang kena krisis, ya kan? Ada masalah juga. Jadi di dalam Alkitab dikatakan apa? Tuhan mendatangkan matahari atau memberikan matahari kepada siapa saja, saudara? Kepada setiap orang. Dalam Matius 5 ayat 45 dikatakan. Walaupun itu konteksnya adalah bicara soal, bukan soal bagaimana kita itu menghadapi badai masalah. Tidak. Itu soal bagaimana kita itu harus berbuat baik kepada orang-orang di luar Tuhan, orang-orang jahat. Dan kalau kita menerapkan itu juga persoalan tentang kehidupan keseharian, yang namanya Jakarta macet, ya semua mengalami macet. Nggak mungkin karena kamu orang beriman lalu bebas macet, tidak juga. Walaupun Tuhan kita mampu melakukan secara kasus per kasus, ya. Katakanlah seperti Elia yang semua sudah kelaparan, lalu Tuhan menyuruh dia ke sungai Kerit, gitu ya.
Di sana dia dinafkahi, diberikan makan oleh burung gagak, ya kan? Bisa saja terjadi demikian. Walaupun ada orang berpikir begini, ya mungkin karena semua air sudah habis, lalu terpaksa burung itu cari sungai gitu. Terserah bagaimana. Tapi kenapa Tuhan suruh dia ke sana gitu kan? Karena di sanalah ada makanan. Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, ada kadang-kala begitu. Ya, misalnya kalau engkau mengalami misalnya masalah mau berobat tidak ada biaya, Tuhan bisa melakukan mujizat enggak? Bisa. Mungkin engkau mau usaha tapi tidak ada akses, tidak ada koneksi dan lain sebagainya. Bisa nggak Tuhan melakukan mujizat? Bisa. Ada hal-hal insiden seperti itu. Seperti orang Israel yang tidak punya ladang, tidak punya tempat tanah yang mau diolah di padang gurun. Tuhan menurunkan mana dan burung puyuh untuk hidup mereka. Bisa. Tapi setelah dikarenakan itu berhenti semua. Tuhan kita Maha Kuasa kok. Tapi bukan Tuhan membuat itu menjadi bodoh dan malas. Amin. Kita harus menjadi orang yang kreatif. Saya sangat diberkati dengan lagu apa itu? Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa. Nah, tetapi ku berserah kepada Tuhan. Itu sangat alkitabiah menurut saya. Ya kan? Jadi kita itu harus memastikan. Jadi bukan kita itu, jadi sekarang berdoalah, Tuhan, bagaimana saya menghadapi masalah ini, bagaimana saya menghadapi persoalan ini. Karena tanpa ujian tidak mungkin orang mendapatkan promosi, ya kan? Tanpa ujian tidak mungkin orang mendapatkan kelulusan. Jadi melalui ujian itulah, melalui badai itulah. Kalau mental kita sebagai anak-anak Tuhan harus, kata Alkitab seperti apa? Harus seperti burung Raja Wali. Kalau badai itu datang, dia semakin terbang tinggi, menari-nari di atas badai. Bapak Ibu gimana? Apakah engkau menari-nari di atas persoalan hidup ini? Hah? Nangis-nangis? Ya, nggak apa-apa nangis-nangis. Karena Tuhan, kalau nangis dengan Tuhan kita Tuhan yang peduli kok, Tuhan yang empati, Tuhan yang mengerti. Yesus pun menangis dengan orang yang mengalami kehidupan. Ya kan? Tapi jangan nangis karena cengeng. Ya, boleh kita itu berjibaku terus. Tuhan akan memberikan kita pertolongan. Oleh karena kita sadar dan tahu, sekalipun aku dalam badai, sekalipun ada berbagai-bagai persoalan, aku tidak akan goyah, tidak akan roboh bangunan yang saya bangun. Rumah tangga yang bangun, kalaulah oleh karena di atas pasir, artinya oleh karena ketenaran, oleh karena kecantikan, kegantengan, atau karena popularitas dan lain sebagainya, sekalipun itu ya perlu bahan pertimbangan. Tetapi kalau itu menjadi pondasinya, keliru, saudara. Amin. Keliru. Karena yang pasti dan kekal itu adalah Tuhan Yesus. Yang terakhir, saudara kasih Tuhan, prinsip yang harus kita miliki adalah soal ini, perumpamaan ini adalah mengajar kita, tujuan utamanya adalah soal menyadarkan, bukan menipu diri. Maksudnya seperti apa? Saudara yang kasih Tuhan, kadang-kadang kita itu baca firman, ya, tidak menjadi pelaku firman, seolah-olah kita itu sudah di dalam Tuhan. Kalau sudah menyanyikan lagu rohani, artinya sudah orang rohani. Belum tentu. Tapi orang rohani pasti menyanyikan lagu rohani dong. Masa lagu orang rohani lagunya jadikan aku pacar gelap. Itu mah enggak menjadi berkat. Amin. Lagu seperti itu enggak boleh ada di kita. Amin. Atau apa lagi misalnya itu, diam-diam mencintai orang lain. Atau lagu bunuh diri, ya kan ada itu, aku mau mati gitu ya. Kalau kau mati, aku juga mati gitu ya. Mati-matilah kau, kata orang Sumatera ya kan. Aku mah kagak gitu. Sudah gitu. Ya, jadi bagaimana dong? Ya,
Mari kita menjadikan firman itu menjadi cermin. Di dalam Yakobus 1 ayat 23 24. Mohon ditampilkan. Apa di sana dikatakan? Yakobus 1 ayat 23 24. Sebab jika hanya seorang mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Ya, ada pepatah lama yang cocok dengan ini. Karena buruk rupa, cermin dipecahkan. Nyala-nyalain orang gitu ya. Jangan begitu. Kadang-kadang ya, saking kita itu memang begitu dekat ya, hanya orang Kristen lah yang punya lagu itu menjadikan Tuhan sahabatnya. Amin. Yesus kau sahabatku, kita nggak canggung. Tapi kalau kita melihat orang lain, harus melakukan ritual-ritual tertentu untuk menghadap sesembahan, ya kan? Entahkah itu di Gunung Kawi atau agama tertentu kan begitu ya. Tapi kita dengan leluasa mengatakan Yesus kau sahabatku. Tapi kadang-kadang orang Kristen jadi kurang ajar, maaf ya. Mentang-mentang Tuhan itu sahabat, jadi kadang-kadang kurang menghargai, kurang menghormati. Walaupun kita katakan Yesus kau sahabat, dia sahabat kita, tapi dia tetap Tuhan. Amin. Harus kita hormati, tapi kita harus kita hargai. Kadang-kadang kan begitu ya. Kalau ada pernah menasihati saya dulu, kalau kamu ingin hidupmu baik, jangan terlalu dekat dengan orang dan jangan terlalu jauh. Saya kira Alkitab yes juga itu kan. Kalau tiap hari kita bolak-balik ke rumah saudara kita pun atau sahabat kita pun akan mengganggu orang itu kan gitu ya. Jadi harus pas begitu. Kadang-kadang saudara yang kasih Tuhan, kita tuh lupa diri dengan Tuhan. Tapi kalau engkau memiliki prinsip bahwa firman itu menjadi cerminan, ya dengan rendah hati. Kalau dikatakan bahwa mencuri itu tidak diperkenan oleh Tuhan, jangan mencuri. Kalau dikatakan jangan mengingini hak milik orang lain, entah istri atau suaminya, ya jangan. Tapi kalau engkau tidak melakukan itu, ya sama seperti itu tadi. Lalu salah-salahkan Tuhan, ya kan? Kurang apa aku Tuhan, kurang apa? Pernah nggak dengar orang berdoa seperti itu? Saya ngaku dosa karena saya melakukan itu di dalam kebodohan saya. Saya pernah berdoa, Tuhan, waktu itu masa-masa kuliah gitu ya, saya itu kehabisan uang. Bayangkan baru hanya minum air minum aja 4 hari. Yang mungkin saya orangnya terbatas gitu ya. Lalu saya berdoa, Tuhan, dan bagaimana saya digerakkan oleh Tuhan untuk berdoa. Tuhan terima kasih. Dan kebetulan waktu saya puasa, emang gak ada juga uang. Tuhan, terima kasih, saya mau berpuasa hari ini. Gak lama kemudian diketok rumah saya. Nak tamrin katanya. Saya baru pulang dari Banten sana, apa itu namanya itu? Serang gitu ya. Ini tahun-tahun 93-94. Dia bawa oleh-oleh, makanan sudah. Coba. Entah, saya bukan doa kencang-kencang Bapak Ibu, dengan perlahan di kontrakan saya. Itu masa itu. Lalu doa saya apa? Tuhan terima kasih Tuhan berkati. Tapi lain kali jangan gini lagi dong Tuhan. Cuma minum air saja bagaimana? Dan puji Tuhan sampai hari ini saya pernah kelaparan seperti itu. Tapi saya merenungkan itu. Ya, kurang ajar juga saya sama Tuhan ya. Masa ngatur-ngatur Tuhan. Tapi saudara kasih Tuhan, itu pengalaman hidup loh Bapak Ibu. Kok bisa pas buka puasa berdoa, beriman gitu, lalu ada ketok-ketok pintu rumah gitu. Saudara kasih Tuhan. Jadi kalau ingin masa depan
rumah tanggamu, usahamu, pelayananmu, apapun di dalam hidupmu. Jadikan prinsip-prinsip. Nah, engkau akan diberkati oleh Tuhan. Akan kokoh tak tergoyah. Amin. Apa itu tadi? Pertama apa? Menjadi pelaku firman. Yang kedua, pondasinya Tuhan Yesus. Yang ketiga, ya, semua pasti menghadapi masalah. Nah, sadar akan hal itu. Yang keempat apa? Jangan menipu diri, tapi sadar diri. Begitu. Jangan menipu diri, tapi sadar diri. Saya sudah jelaskan tadi soal cermin. Amin. Mari kita berdoa saudara yang kasih Tuhan. Bapak, hamba-Mu telah menguraikan firman-Mu. Kami percaya bukan suatu kebetulan firman-Mu ditaburkan hari ini, tetapi adalah dalam rencana Tuhan. Mungkin di antara kami sedang dikoreksi oleh firman-Mu. Berikan kami hati yang lembut, hati yang mau dibaharui oleh Tuhan. Curahkanlah Roh Kudus-Mu agar kami diinsafkan akan dosa-dosa kami, agar kami dituntun ke dalam segala kebenaran. Berkati Mon Church oleh Tuhan, gembala sidang kami beserta ibu dan keluarganya, para pengerja di tempat ini, Tuhan berkati. Kami berdoa untuk kursi-kursi yang tersedia, Tuhan gerakkan hati orang-orang untuk diberkati oleh Tuhan lewat pelayanan di gereja Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami percaya kami bukan masa depan suram. Kami tidak percaya namanya Indonesia gelap. Kami percaya kuasa penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus menjadi dasar pengharapan dan juga menjadi jaminan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Kita bersama berkata, amin.